Media Australia, Morning Sport soroti pemain keturunan Kenzo Goatmin dan Tijani Noslin yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasi kedua pemain belum dimulai, namun penyerang Liga Inggris dan Serie A itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya dua penyerang Liga Top Eropa itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya demi lolos Piala Dunia 2026. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Kenzo Goatmin dan Tijani Noslin, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub Derby County dan Lazio, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Morning Sport. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim dengan cepat. Salah satu media Australia yang membahas hal tersebut adalah VNI Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi? Tulis judul artikel VNI Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. VNI Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis VNI Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. VNI Sport juga menyoroti strategi PSSI yang menarget para pemain keturunan Belanda dengan level yang tak terlalu mentereng untuk disodorkan tawaran naturalisasi. Sepak bola modern dipenuhi pemain terkenal Belanda keturunan Indonesia seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia Raja Nainggolan, tulis VNI Sport. Namun PSSI mengincar pemain-pemain di kasta bawah karena selain jumlahnya lebih banyak, kelompok ini juga lebih bersedia menerima kebijakan kewarganegaraan tunggal Indonesia, tutup media tersebut. Berikut ini respon Exco PSSI, Arya Sinulinga terhadap penginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goatmin, penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Goatmin mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Kenzo Goatmin sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goatmin jika STY tertarik. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja, lanjutnya. Ada orang DM saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Exco PSSI. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan kepada seluruh negara di ASEAN untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan. Tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Media Jepang, Football Tribune Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribune Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribune Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini kembali mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, dan akhirnya sang pemain dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Tijani Nolsin yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Tijani Nolsin bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Lazio ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Tijani Nolsin adalah pemain yang lahir pada 7 Juli 1999, artinya usianya kini sudah 25 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 25 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab neneknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya, nenek Noslin merupakan orang Indonesia, tulis Football Talent Asia ID. Bahkan Tijani Nolsin sempat mengatakan bahwa dirinya pernah dihubungi pihak PSSI pada 2020 silam. Namun sang pemain belum mengambil keputusan, lantaran dirinya ingin fokus terhadap karir internasionalnya di klub. Ya, saya pernah dihubungi Federasi Indonesia pada 2020 kalau tidak salah. Namun saya harus fokus terlebih dahulu ke karirnya di klub, ujar Nolsin kepada Shutterstock. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora usai laga kontra Arab Saudi. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference usai laga melawan Arab Saudi ini, ujar Erick Thohir kepada awak media. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan deal, nantikan kejutan besar, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026. Kami mempunyai standar yang tinggi. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, ini selangkah lagi masuk Piala Dunia, tutur Erick Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Tae-yong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erick Thohir.
Sosok penting dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, Hamdan Hamedan membocorkan akan ada beberapa pemain keturunan datang usai laga melawan Arab Saudi. Hamdan Hamedan yang menjabat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, membagikan informasi tersebut melalui akun Twitter miliknya. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menyebutkan pemain yang dimaksud. Kalau datanya masuk iya 4, tapi sepertinya 1 dulu yang datang, namun lihat saja perkembangannya, ujar Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan Erick Thohir tersebut diperkuat lewat tangkapan layar percakapan Hamdan Hamedan dengan salah satu pemain keturunan. Terima kasih Pak Hamdan, orang yang saya percayai, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan dan masyarakat Indonesia, tulisnya dikutip dari Instagram story-nya. Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia. Sindiran itu disampaikan usai skuad Garuda sukses mengalahkan Timnas Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh skuad Garuda. Sebab, Timnas Indonesia sendiri langsung mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup C sehingga kini kuku mengisi posisi ketiga dengan 6 poin. Di tengah euforia kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapat sindiran dari masyarakat Malaysia. Mereka menyoroti sikap Timnas Indonesia yang dinilai berlebihan merayakan kemenangan atas Arab Saudi bak seperti juara Piala Dunia. Kemudian, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat. Melainkan, kemenangan itu terjadi karena Arab Saudi mengalami masalah juga terhadap pelatihnya. Pakai pemain lokal tidak pernah menang? Pemain keturunan solusinya, ditulis sindiran akun Bon Junior terhadap Timnas Indonesia. Baru menang lawan Arab Saudi sudah seperti juara Piala Dunia WKWKWK. Berlanjutnya, Arab Saudi kalah karena ada masalah dengan pelatihnya saja. Pelatih mereka baru, bukannya Indonesia yang kuat, jelas akun itu. Gaji fantastis pemain Timnas Indonesia yang cetak 2 gol kemenangan lawan Arab Saudi, yaitu Marcelino Ferdinand pemain yang bermain di Liga Inggris. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua gol dicetak Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan 57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Marcelino Ferdinand yang bermain di Liga Inggris ini pun didapuk sebagai man of the match dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Marcelino Ferdinand telah bergabung dengan Oxford United, seperti diumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024. Oxford United, klub yang resmi promosi ke Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 diketahui dimiliki oleh 2 orang terkaya asal Indonesia. Sebagai pemain debutan di Liga Inggris, gaji Marcelino diperkirakan berkisar antara Rp783 juta hingga Rp3,13 miliar per tahun. Angka ini merupakan perkiraan awal yang belum termasuk kenaikan yang kemungkinan mencapai 15,82 miliar. Legenda Timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst mengapresiasi para pemain Indonesia yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Giovanni pun mengaku terkejut melihat Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya Jay Itzes dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi setinggi-tingginya. Ia menilai bahwa Verdong dan kawan-kawan bisa tampil tenang dan luar biasa, sehingga meraih kemenangan. Luar biasa Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin penting dari Arab Saudi, dikutip dari True Sport. Mental dan ketenangan para pemain Timnas Indonesia sekarang tentu patut mendapatkan apresiasi, ucapnya. Menurutnya kualitas dan mental para pemain telah meningkat pesat. Untuk itu, meraih kemenangan yang pertama kali dari Arab Saudi menjadi pembuktian luar biasa para pemain. Ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan. Selamat untuk Indonesia, jelasnya. Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Arya Diah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari Timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Arab Saudi kalah 2-0 tanpa balas dari Timnas Indonesia.
Analis pertandingan Aryadiah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Mohamed Kamal Resha itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Resha, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Resha tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi, begitu isi ulasan Resha di Aryadiah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti, VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Wasit juga gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner walaupun sudah mengambil referensi dari VAR, tegas media Arab Saudi tersebut. Timnas Indonesia bermain di laga 6 round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan perkasanya, skuad Garuda mampu meraih kemenangan usai mencetak 2 tanpa balas pada laga yang berlangsung di SUGBK Selasa malam. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Herve Renard. Pertandingan ke-6 Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia baru saja mengalahkan anak Herve Renard, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya. Ini pertandingan yang sangat seru, lanjutnya. Dengan perkasanya, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas, terangnya. Tim sekelas Arab Saudi tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah. Itu sangat memalukan, lanjut media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik di sisa laga, agar mampu lolos Piala Dunia 2026. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik di sisa laga round 3, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Profil calon penyerang Timnas Indonesia, Trisencio Sumerville disorot media Malaysia, makan bola. Trisencio menjadi sorotan setelah dirumorkan akan berganti paspor dari Belanda ke Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi penyerang yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis makan bola dalam judul. Kakek Trisencio Sumerville berasal dari Indonesia, ia bermain di Premier League tepatnya bersama klub West Ham United, dengan market value mencapai 382,40 miliar, tulis makan bola. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia, Indonesia akan semakin kuat dan mengerikan, lanjut media Malaysia tersebut. Kehadiran Trisencio Sumerville, menurut makan bola akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika penyerang Trisencio Sumerville yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, tulis makan bola. Jika Trisencio Sumerville dinaturalisasi, kemungkinan ia debut akan berbarengan dengan Ula Romeni di bulan Maret mendatang. Profil Trisencio Sumerville, pemain West Ham United yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Trisencio Sumerville pemain West Ham United keturunan Indonesia Suriname yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Trisencio Sumerville merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela klub Liga Inggris, West Ham United. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, 30 Oktober 2001. Pemain 23 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan kakeknya. Kakek saya adalah orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat orang Indonesia, ya mungkin begitulah, kata Trisencio Sumerville dalam sebuah video wawancara dikutip dari Hammers News. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama Timnas Indonesia. Potensi Trisencio Sumerville untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Market value Trisencio Sumerville sendiri mencapai 382,40 miliar, ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di Timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI.
Berikut 3 pelatih top Belanda yang bisa dilirik timnas Indonesia usai muncul desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki dari kursi kepelatihan. Desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki tak lepas dari keresahan netizen yang tertuang lewat tagar Stewart di media sosial X, Twitter, pasca timnas Indonesia kalah dari Jepang. Bukan karena kekalahan saja, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tak memasukkan Eleanor Reijnders ke skuad juga membuat netizen resah dan menggemakan tagar tersebut. Selain itu, netizen meminta agar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai pengganti STE, mengingat banyaknya pemain naturalisasi asal negeri kincir angin itu di skuad Garuda. Jika merekrut pelatih Belanda, setidaknya ada 3 pelatih top yang bisa dilirik untuk menggantikan STE dan cocok untuk timnas Indonesia. Siapa saja mereka? 1. Giovanni van Bronckhorst. Nama pertama yang direkomendasikan netizen adalah Giovanni van Bronckhorst. Ia merupakan legenda timnas Belanda dan merupakan salah satu keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Bukan hanya statusnya sebagai keturunan Indonesia dan legenda timnas Belanda, Van Bronckhorst direkomendasikan karena punya prestasi gemilang sebagai pelatih. Tercatat, pelatih yang kini menukangi Besiktas itu pernah membawa Rangers menjuarai Piala Skotlandia, lolos ke final Liga Eropa, dan membawa Feyenoord juara Eredivisie. 2. Frank de Boer. Tak hanya Van Bronckhorst, ada nama legenda timnas Belanda lainnya, yakni Frank de Boer, yang bisa dilirik. Pasalnya saat ini dirinya tengah menganggur. Dalam karir kepelatihannya, Frank de Boer pernah melatih Ajax, Inter Milan, Crystal Palace, dan juga timnas Belanda. Di Ajax, ia pernah juara Eredivisie sebanyak 4 kali berturut-turut. Tak hanya punya rekam jejak apik dan prestasi mumpuni, Frank de Boer juga bukan nama asing bagi Erick Thohir, mengingat keduanya pernah bekerja sama di Inter Milan meski dalam waktu singkat. 3. Mark van Bommel. Ex-penggawa Bayern Munchen dan AC Milan, Mark van Bommel, juga bisa dilirik dan dipertimbangkan karena saat ini tengah menganggur. Pelatih berusia 47 tahun itu tengah menganggur usai dilengsarkan dari Royal Antwerp pasca membawa klub Belgia itu meraih 3 gelar domestik di musim 2022-2023 dan 2023-2024. Secara permainan, pelatih berlisensi UEFA Pro ini dikenal mengedepankan permainan menyerang dengan formasi 4-3-3 serta 4-2-3-1 yang dirasa cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Menurut kalian siapa nih pelatih yang cocok menggantikan Shin Tae-yong, jika benar dia out? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Timnas Indonesia sedang fokus memperbaiki performa lini depan mereka, setelah penampilan yang kurang optimal di laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong memiliki sedikit pilihan untuk meningkatkan sektor ini, namun Ketua PSSI, Erick Thohir, mendukung rencana Shin Tae-yong untuk mencari bomber keturunan yang bisa dinaturalisasi. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube stasiun televisi, Erick Thohir menyatakan bahwa pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan, dan Rafael Struijk harus tetap diperhatikan. Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga performa mereka yang sedang dalam tren baik. Hoki, Sananta, Dimas, dan Struijk harus dijaga, karena antara pemain diaspora dan lokal, kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sedang mencari pemain dari luar negeri yang bersedia bergabung dengan timnas. Namun, Erick Thohir juga menekankan pentingnya memanfaatkan bakat-bakat yang ada di Indonesia, terutama para pemain yang bermain di Beri Liga 1 Indonesia musim ini. Pelatih Shin Tae-yong sendiri sudah mengungkapkan kapan misi perburuan bomber keturunan akan dimulai. Saat ini, Erick Thohir sudah menyuruh orang kepercayaannya mencari striker keturunan. Dalam upaya untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci. Timnas Indonesia berharap dapat menemukan kombinasi terbaik antara pemain diaspora dan pemain lokal untuk mencapai kesuksesan di kompetisi internasional. Dengan dukungan dari Erick Thohir dan upaya Shin Tae-yong dalam melihat dan mengembangkan bakat-bakat yang ada, harapan untuk memperbaiki performa lini depan timnas Indonesia semakin meningkat. Sebagai negara dengan potensi sepak bola yang besar, Indonesia memiliki banyak talenta yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, timnas Indonesia berharap dapat bersaing dengan baik di Piala Dunia 2026 dan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Adanya orang kepercayaan Erick Thohir nampaknya langsung menemukan hasil yang sangat apik. Ketum PSSI, Erick Thohir menyebut sudah menemukan sosok yang ia inginkan untuk ujung tombak timnas Indonesia. Oh ya, saya sudah mengirim orang kepercayaan untuk mencarinya. Dia sedang mencari striker keturunan, kata Erick. Alhamdulillah kita sudah melihat sendiri siapa yang akan datang, lanjutnya. Tunggu saja kabar selanjutnya, semoga semua berjalan dengan lancar, tegas mantan Presiden Inter Milan tersebut.